Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Syifa Az-Zahra dari kelas 22A Pendidikan Matematika Universitas Lampung dengan NPM 2213021031 dari kelompok 8 mata kuliah Dasar-Dasar IPA Biologi dengan dosen pengampu Bapak Median Agus Priyadi SPD MPD. Saya akan memaparkan penjelasan materi mengenai bab sistem peredaran darah manusia. Pembahasannya yaitu subbab 1 alat peredaran darah manusia, subbab 2 peran penting darah, subbab 3 komponen darah, subbab 4 golongan darah, subbab 5 peredaran darah manusia, dan subbab 6 gangguan peredaran darah. Subbab 1 alat peredaran darah manusia. Apa sih yang dimaksud darah itu? Nah, darah adalah cairan yang mengalir di dalam tubuh kita yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Darah mengalir di dalam bagian tubuh disebut peredaran darah. Alat peredaran darah meliputi jantung dan pembuluh darah. Alat peredaran darah pertama, jantung. Jantung adalah organ seukuran kepalan tangan yang fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini adalah bagian utama dari sistem peredaran darah. Rongga jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru, sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Alat peredaran darah kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri yang paling besar disebut aorta. Pembuluh vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang berukuran sangat kecil, merupakan tempat pertukaran berbagai jenis zat dengan sel-sel tubuh. Nah, apa aja ya perbedaan pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena? Bisa kita lihat di tabel. Perbedaannya yang pertama, pembuluh arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh vena berfungsi mengalirkan darah masuk ke jantung. Kedua, pembuluh arteri mengalirkan darah yang mengandung oksigen, sedangkan pembuluh vena mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida. Perbedaan ketiga nih, aliran darah pada pembuluh arteri lebih cepat daripada aliran darah pada pembuluh vena. Perbedaan keempat, letak pembuluh arteri jauh dari permukaan tubuh, sedangkan letak pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh. Kelima, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan kurang elastis. Lalu perbedaan yang terakhir yaitu pembuluh arteri hanya memiliki 1 katup dekat jantung, sementara pembuluh vena mempunyai katup di sepanjang pembuluhnya. Subbab 2. Peran penting darah. Pada manusia, darah merupakan cairan tubuh yang meliputi 8% dari berat tubuh seseorang, kira-kira mempunyai volume 4-5 liter. Peran darah dalam tubuh manusia yaitu 1. Sebagai alat pengangkut zat-zat makanan, air, dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. 2. Sel darah merah membawa karbon dioksida dan zat-zat sisa metabolisme menuju alat-alat ekskresi. 3. Mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke bagian tubuh tertentu. 4. Mempertahankan keseimbangan suhu tubuh. 5. Sel darah putih sebagai alat pertahanan tubuh dari infeksi kuman penyakit. 6. Mengedarkan enzim-enzim ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, mengedarkan air atau H2O ke seluruh tubuh. Subbab 3. Komponen darah.
Komponen darah yang pertama, plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah berupa cairan jernih kekuning-kuningan. Plasma darah terdiri dari campuran air, gula, lemak, protein, dan garam. Tugas utama plasma adalah mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, produk limbah, antibodi, protein pembekuan, pembawa pesan kimia seperti hormon, dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Komponen darah yang kedua yaitu sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit atau sel darah merah adalah sel yang paling melimpah dalam darah. Sekitar 40-45% volume darah terdiri dari sel darah merah. Ciri-cirinya berbentuk pipih bikonkav seperti pada gambar dan tidak berinti. Pada eritrosit terdapat hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen dan karbon dioksida serta mengedarkannya ke seluruh tubuh. Lalu ada leukosit atau sel darah putih. Jumlah leukosit di dalam tubuh kira-kira hanya sekitar 1% dari seluruh volume darah. Eits, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada sel darah merah, tapi leukosit punya peranan yang amat besar loh dalam melawan infeksi virus dan kuman penyebab penyakit. Ciri-ciri leukosit, bentuknya tidak tetap dan tidak berwarna, juga memiliki inti. Kemudian ada trombosit atau keping darah. Tidak seperti sel darah merah dan putih, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Trombosit membantu proses pembekuan darah atau koagulasi dengan berkumpul di lokasi cedera saat tubuh kita terluka. Subbab 4. Golongan darah. Pada tahun 1900, Karl Landsteiner, seorang ilmuwan berkebangsaan Austria-Amerika, mengelompokkan atau menggolongkan darah menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Subbab 5. Peredaran darah manusia. Materi 1. Cara kerja jantung. Tugas jantung dalam memompa dan memasok darah ke seluruh tubuh tidaklah sederhana loh teman-teman. Lalu bagaimana proses dan cara kerja jantung? Begini, serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Nah, darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Lalu, darah yang sudah kaya akan oksigen ini dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Materi 2. Peredaran darah manusia. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh kemudian kembali ke jantung. Peredaran darah kecil, jalur peredaran darahnya lebih pendek daripada peredaran darah besar. Darah dari jantung atau bilik kanan mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Subbab 6. Gangguan peredaran darah. Yang pertama, anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Penyebabnya yaitu kekurangan zat besi atau vitamin B12, ada gangguan di sumsum tulang, atau ada kelainan pada sel darah merah. Pada penderita anemia yang parah, pengobatan dilakukan dengan transfusi darah dan pemberian obat-obatan. Kedua, leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit kelebihan produksi sel darah putih. Ada beberapa faktor penyebab leukemia, seperti faktor genetik dan kelainan kromosom. Selain itu, penyakit kanker darah ini juga bisa dipicu oleh faktor lingkungan, radiasi, sering terpapar bahan kimia, obat-obatan, dan infeksi virus. Yang ketiga, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi seseorang jika memiliki tekanan darah yang melewati tekanan darah normal. Hipertensi disebabkan oleh faktor keturunan, kurang berolahraga, atau kelebihan berat badan. Terakhir ada penyakit jantung koroner. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh untuk aliran darah ke otot jantung. Nah, penyakit jantung koroner ini terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh darah koroner, sehingga kerja otot jantung memompa darah terganggu. Baiklah,
Itu dia pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai bab sistem peredaran darah pada manusia. Saya mengucapkan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan juga terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.